Informasi lainnya, sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada dua agenda sidang pada hari ini, salah satunya adalah perkara nomor 135, agendanya pemeriksaan ahli yang saat ini masih berlangsung. Sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada dua agenda sidang hari ini, yaitu perkara nomor 135 dengan agenda pemeriksaan ahli yang saat ini sedang berlangsung. Gugatan itu berisi keabsahan penyitaan dan penggeledahan yang dilakukan Polri. Febri mempermasalahkan penggeledahan yang dilakukan di kediamannya yang ada di kawasan Sentul, Jawa Barat. Sementara itu sidang perkara nomor 134 dijadwalkan akan memasuki agenda penyampaian kesimpulan dari para pihak yang nantinya akan digelar usai sidang pemeriksaan ahli selesai dilaksanakan. Gugatan itu berisi, Febri meminta hakim pra-peradilan membatalkan surat penetapan tersangka pada dirinya. Antara peristiwa pidana yang itu saudara mengatakan bahwa TPPU merupakan independent crime ya. Dan dia kalau begitu bukan merupakan follow up crime dilakukan sangat cepat. Kita perbarui informasi soal pra-peradilan ini bersama dengan jurnalis Berita 1 Teguh Adi langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Teguh, seperti apa jalannya sidang kali ini? Apa yang disampaikan oleh ahli dalam persidangan yang berlangsung? Ya, selamat sore Dev dan juga pemirsa. Hari ini agendanya adalah pra-peradilan di mana penyerahan tahap kesimpulan sah atau tidaknya penetapan tersangka Febri Adriansyah dalam kasus TPPU ini. Di mana dalam agenda hari ini penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon Febri Adriansyah dan juga termohon diantaranya ada Polda, Kortas Tipikor dan juga Kejagung. Di mana hari ini dari pihak termohon menghadirkan 3 orang saksi ahli, diantaranya adalah Yunus Hussein selaku mantan Kepala PPATK, kemudian juga Profesor Suparji selaku Guru Besar Universitas Al-Azhar, dan Fathahillah Akbar selaku ahli hukum dari Universitas Gadjah Mada. Di mana dari masing-masing ahli menyampaikan beberapa pendapat terkait dengan kesimpulan hari ini, dan nampaknya ini kesimpulan baru saja disahkan, namun saya tidak cukup untuk mendengar Dev dan juga pemirsa. Dalam poin-poin sidang hari ini adalah menghasilkan beberapa poin, diantaranya adalah mantan Kepala PPATK sekaligus ahli perbankan Yunus Hussein menyebutkan bahwa kasus tindak pidana pencucian uang yang selama ini berjalan ini tidak perlu menunggu kasus korupsi utamanya selesai di sidang, di mana TPPU ini bisa langsung diusut secara mandiri jika bukti awal sudah kuat. Kemudian ada juga poin yang datang dari Fathahillah Akbar selaku Guru Besar Universitas Gadjah Mada. Ia juga menyebutkan bahwa yang dihadirkan menilai bahwa penetapan status tersangka Febri Adriansyah ini oleh pihak kejaksaan sudah sah dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kemudian di sisi lain juga ada ahli yang menyebutkan bahwa pelacakan aset. Dev, saya akan lempar ke salah satu saksi ahli yang saat ini sudah bersedia untuk didorsop. Di sini langsung saja Pak, hari ini kesimpulannya bagaimana? Ya, dari pemeriksaan ahli yang diajukan termohon, baik itu Prof. Suparji, kemudian mantan Ketua PPATK Pak Yunus Hussein, Dr. Yunus Hussein, dan juga saya lupa tadi dari Gadjah Mada. Prinsipnya ahli-ahli sepakat bahwa tidak boleh ada pelanggaran terhadap perja-perja itu. Nah, kedua, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para ahli itu terkait dengan Undang-Undang 1/2003 tentang KUHP, Undang-Undang 2006 tentang KUHP, dan penyesuaian pidana. Yang prinsipnya mengatakan bahwa tidak boleh ada pelanggaran terhadap hukum acara. Kemudian tidak boleh inkonsistensi, ya, baik itu dalam membuat formulir, ya, penetapan status tersangka, termasuk upaya-upaya paksa. Bahkan dilarang untuk menciptakan praduga tidak bersalah. Kemudian dari para ahli tadi tersebut sebenarnya beliau-beliau
mengakui adanya putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk Pak Yunus Hussein yang pernah menjadi ahli. Jadi sebenarnya kami hanya menguji konsistensinya. Di dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi yang beliau-beliau ini menjadi ahli, mengatakan bahwa ya menyangkut tindak pidana TPPU sebagai tindak pidana lanjutan, ya harus ditemukan cukup bukti tindak pidana asalnya, dimulai dari tindak pidana asalnya. Jadi penjelasan pasal 74 itu masih eksis, ya masih berlaku. Dan bahkan dirujuk oleh putusan Mahkamah Konstitusi, harus ada delik asal dan ada bukti permulaan yang cukup. Jadi sebenarnya dari gradasinya tadi ditanyakan, kalau tindak pidananya dari 2018 sampai 2026, berapa tindak pidana asalnya? Itu memang harus jelas. Ya, dari 2018, 2019, 2020, 2021 sampai 2026. Ya, demikian panjang, tentu akhirnya diakui oleh para ahli, ya harus ada cukup bukti ya untuk menentukan tindak pidana asal. Baru kemudian harus ada cukup bukti yang disebut minimal pembuktian untuk meningkat kepada tindak pidana pencucian uang. Dan tadi ahli-ahli sudah mengakui bahwa tindak pidana pencucian uang itu adalah tindak pidana lanjutan yang disebut proceed crime, yaitu hasil dari tindak pidana. Tindak pidana apa? Itu yang harus jelas. Kalau tindak pidana asalnya ada 26 di dalam undang-undang tidak pidana korupsi, yang mana? Ya, kapan tempus deliktinya tadi? Ya, kapan locus deliktinya? Jadi antara waktu dan lokasinya itu harus jelas. Termasuk pasal terkait dengan posisi seseorang, apakah dia pelaku utama, apakah dia ikut serta, ya, kemudian apakah dia melakukan pembantuan atau penganjuran. Itu semua klaster posisi kapasitas seseorang yang diduga itu harus jelas. Itulah delik penyertaan sebenarnya di dalam